Shalom Bapak Ibu Saudara, salam sehat buat kita semua. Kembali kita boleh berjumpa dengan program Sapaan Firman Gembala, yang dimana pada minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Amsal. Amsal pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Amsal pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 14. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil. Tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakar budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pembacaan kitab Amsal pada minggu ini. Dan Tuhan Allah Roh Kudus, tolonglah kami untuk dapat memahami, merenungkan, dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah di atas segalanya, yang senantiasa hadir di tengah-tengah setiap kehidupan dan pergumulan kami, membela kehidupan setiap orang benar yang hidup mengasihi-Mu. Terima kasih, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, di dalam kitab Amsal kerap kali memberikan garis pemisah yang jelas. Jadi ada batasan yang begitu nyata antara orang benar dan orang fasik. Juga boleh dikatakan bahwa di dalam kitab Amsal ini salah satu topik yang menonjol adalah berkaitan dengan kehidupan orang-orang benar.
Jadi orang benar itu tadi dikatakan di ayat yang kelima, dia selalu merancangkan keadilan. Ya. Jadi orang benar itu tidak ada kecurangan. Ya, tidak ada pikiran-pikiran yang ingin merugikan orang lain. Ya, tapi selalu berpikir bagaimana dia bisa hadir untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi orang benar itu tidak pernah merancangkan kejahatan dalam hidupnya. Nah, sebab orang benar itu selalu peduli ya, dengan segala yang adil, ya, segala yang mendatangkan kebaikan, ya, atau istilahnya ya segala yang mendatangkan damai sejahtera. Ya, dan di samping itu juga salah satu yang digambarkan dalam kitab Amsal itu tentang orang benar adalah kerelaannya ya untuk menolong, ya, bermurah hati, ya, mengulurkan tangan ya, tanpa terkecuali ya, kepada siapa saja ya, sepanjang yang memang mampu dilakukan tentunya ya. Jadi di dalam ayat yang 10 itu orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Ya, jadi artinya begini ya. Orang benar itu jangankan manusia, hewan aja diperhatikan. Ya. Beberapa hari yang lalu ya, putra saya itu ya, menemukan 2 ekor anjing. Ya, anjing yang bagus. Ya. Dan coba diinformasikan melalui grup-grup ya, WhatsApp, bahkan katanya Instagram ya, seandainya ada yang kehilangan ya, karena yang dipikirkan adalah ya kasihan yang punya anjing ini, tapi ternyata sampai hari ini tidak ada yang mengklaim ya. Sudah mencoba keliling ya ke perumahan-perumahan sekitar ya, di klaster-klaster sini, tapi tidak ada. Nah akhirnya ya mau nggak mau ya harus dirawat ya kedua ekor anjing ini ya. Nah, jadi harus diperhatikan ya, dikasih makan ya, dimandiin dan sebagainya ya. Nah itulah ya. Artinya bahwa ya saya bersyukur ya, saya pikir wah ini anak saya ya, sama hewan saja dia peduli ya. Nah tentunya hal yang sama dan lebih ya, boleh dilakukan kepada sesama manusia. Nah, jadi Bapak, Ibu dan Saudara yang saya kasihi ya, sehingga kita mengatakan bahwa orang benar ya, dalam segala hal yang dilakukan ya, yang tentunya mengandung kebenaran, kejujuran, bukan kekejian ya, atau bahkan kejahatan ya, sehingga perkataannya pun ya, berguna ya, bagi hidup orang lain ya. Dalam ayat yang ke-6 ya, perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang ya. Nah, jadi tidak ada istilah ya, dalam kamus orang benar itu ya, niat-niat yang
tidak baik, ya. Nah, tetapi memang ya tantangannya ya berat juga, ya, untuk hidup sebagai orang di zaman sekarang ini. Ya, karena manusia di zaman sekarang ini ya kadang agak sinis juga dengan orang-orang benar. Bahkan ya ketika ada orang dengan niat yang tulus untuk melakukan kebenaran, bisa saja ya dicurigai juga. Wah, ini memang ya sangat menyedihkan juga. Ya, memang ada orang yang berbuat baik dengan tujuan yang jahat. Ya. Nah, sehingga hampir zaman sekarang ini ya sesama manusia pun ya sulit untuk saling mempercayai satu dengan yang lain. Ya. Nah, tetapi pada intinya saya berpikir ya tetaplah lakukan yang terbaik untuk setiap orang. Ya, sebagaimana kita pegang janji firman. Ya, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Ya. Nah, bagaimana respon orang terhadap yang kita lakukan? Ya, itu biarlah Tuhan saja yang mengerti dan tahu, ya. Dan Tuhan juga yang akan membalaskan segala yang kita kerjakan, ya, seturut dengan kebenaran firman. Ya, sehingga kita sebagai orang-orang yang berupaya untuk hidup benar, ya, akan tetap merasa nyaman, aman, dan tidak tergoyahkan. Ya, sementara Alkitab berkata bahwa orang-orang fasik akan rubuh ketika goncangan-goncangan melanda. Nah, di dalam ayat yang ketiga ya, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akan orang benar tidak akan goyang. Ya, saya selalu yakinlah ya, ada pembelaan Tuhan. Ya, karena masa kejayaan dan keberadaan orang fasik tidak akan langgeng. Tidak. Ya. Tetapi kejayaan dan keberadaan orang benar akan selalu tegak ya di tengah berbagai goncangan ya kehidupan dunia ini. Itu saya sangat percaya ya. Walaupun orang benar ya akan dikaruniakan keberhasilan dalam segala yang diusahakan dan dikerjakan, tapi dia selalu punya kerelaan untuk diproses ya. Sehingga orang benar dalam mencapai suatu keberhasilan perlu waktu lebih lama, perlu kerja keras atau kerja lebih keras, saya pikir iyalah ya. Tapi kan kita juga dikaruniakan hikmat oleh Allah ya, untuk mampu bekerja secara cerdas. Ya, jadi kita tidak ditipu dengan berbagai keberhasilan instan. Ya. Nah, jadi orang fasik ya, orang fasik itu kelihatannya ya, nampaknya selalu berhasil ya, di dalam mencapai ya, kesuksesan ya secara cepat ya, tapi percayalah ya, tidak akan pernah ya, langgeng ya, tidak akan pernah bertahan, karena toh Alkitab yang mengatakan ya sia-sialah kita mencari, sia-sialah kita mendapatkannya ya, kalau bukan karena berkat Tuhan. Jadi walaupun sebagai orang benar tentunya kita juga tidak akan kebal terhadap berbagai kesukaran dan kesulitan dalam hidup. Tetapi percayalah bahwa pada akhirnya sebagai orang benar kita pasti dimampukan untuk bisa keluar dari berbagai kemelut dalam kehidupan ini. Nah, itu ada di dalam ayat yang ke-13 ya. Orang jahat terjebak oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran.
Jadi orang benar itu pada dasarnya tidak akan pernah cari masalah, tapi juga tidak bisa menghindari bahwa hidup ini selalu ada masalah. Ya. Nah, jadi kita harus melihat segala masalah dalam hidup ini dari sudut pandang kebenaran Alkitab yang mendasari hidup kita sebagai orang benar. Garis pemisah antara orang benar dan orang fasik selalu akan nyata. Walaupun memang kehidupan masyarakat sekarang ini agak bahaya karena lebih menghalalkan segala cara sepanjang ada keuntungan yang kita bisa dapatkan. Tapi saya selalu berpikir, kalau keuntungan yang kita dapatkan disebabkan karena kerugian orang lain, apakah itu jadi berkat dalam hidup kita? Nah ini loh. Nah, bayangkan Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, banyak sekali tindakan korupsi atas nama salah prosedur. Sehingga tidak dimintakan pertanggungjawabannya secara tuntas. Atas nama demokrasi, hak bicara, terus kita bisa seenaknya saja mengeluarkan kata-kata yang mengandung unsur fitnah, benci. Atas nama hak asasi manusia, banyak penjahat-penjahat yang melakukan kejahatan yang luar biasa, tapi dihukumnya biasa-biasa saja, tanpa mempertimbangkan hak orang yang dirugikan. Nah inilah kondisi kehidupan di tengah masyarakat kita pada saat ini. Sehingga jelas sekali, banyak sekali tindakan, perkataan yang melanggar norma-norma dan nilai-nilai etika di tengah masyarakat dan dianggap lumrah. Nah ini kan tidak boleh juga kita biarkan. Hukum dipermainkan sedemikian rupa atas nama Tuhan lagi. Saksi-saksi palsu. Nah, jadi mari Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, ketika kita memilih untuk menjadi orang benar, memang ada konsekuensinya. Tapi saya pikir resiko dibanding manfaat pastilah lebih besar manfaatnya kita untuk jadi orang benar dibandingkan dengan konsekuensi yang harus kita hadapi. Karena saya sangat percaya Allah selalu ada di pihak orang-orang benar. Sehingga orang-orang benar akan terus bersinar atau bercahaya terang. Dan orang-orang benar di situasi apapun pasti akan dipakai oleh Tuhan untuk meneranggarami dunia. Sehingga kita boleh tetap hadir untuk menjadi alat berkat dari Tuhan bagi dunia yang penuh kejahatan ini. Dan disitulah kita akan dipakai untuk merubahkan setiap orang. Sehingga mereka boleh disadarkan dan hidup dalam kemurahan Allah semata-mata. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Sang Kebenaran senantiasa akan ada dalam menyertai di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Amin. Terima kasih Bapa yang baik untuk renungan firman yang kami yakin
akan menjangkau sampai setiap kedalaman hati kami. Sehingga walaupun kami juga adalah orang-orang yang tidak sempurna, penuh dengan berbagai kekurangan, namun oleh karena kuasa firman-Mu lah, kami akan dimampukan untuk menjadi orang benar yang senantiasa memuliakan nama-Mu. Berkati setiap Bapak, Ibu, dan Saudara yang mendengarkan renungan ini, dan yakinkan mereka bahwa Tuhan Engkau Allah Sang kebenaran itu akan memerdekakan kami dari berbagai belenggu kuasa kehidupan dunia yang gelap ini, sehingga kami boleh terus memancarkan terang Kristus dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dan tetap masih menggunakan atau mempraktekkan protokol kesehatan. Amin.